Larry Fink dari BlackRock melakukan akumulasi 3.941 Bitcoin melalui bursa Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 7 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Di saat mayoritas altcoin bergerak stagnan, token besutan Ripple ini justru berhasil mencatatkan kenaikan yang signifikan sebesar 28,3% dalam waktu singkat pada pekan pertama tahun ini. Kenaikan harga membawa XRP menembus level resistensi penting yang telah tertahan selama beberapa bulan terakhir. Kenaikan juga memicu antusiasme di kalangan komunitas XRP Army yang percaya bahwa aset ini sedang bersiap untuk rally jangka panjang yang lebih masif. Faktor pendorong utama di balik rally ini adalah kembali mencuatnya spekulasi mengenai perubahan arah kebijakan regulasi di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan dari The Block, optimisme pasar terhadap aset kripto memuncak akibat kondisi geopolitik. Namun XRP mendapatkan momentum tambahan dari isu restrukturisasi internal di SEC yang diprediksi akan menguntungkan Ripple Labs. Banyak pengamat pasar berpendapat bahwa kenaikan XRP kali ini adalah kombinasi antara kejelasan status hukum di Amerika Serikat serta meningkatnya akumulasi oleh para investor besar yaitu whale. Melansir melalui data yang ada, volume perdagangan harian XRP melonjak drastis yang mengindikasikan adanya tekanan beli yang sangat kuat baik dari segmen retail maupun institusi global. Selain sentimen hukum, perkembangan ekosistem Ripple juga memegang peranan krusial sebagai penggerak dari kenaikan XRP. Integritas stablecoin RLUSD ke dalam infrastruktur pembayaran global memberikan nilai utilitas baru bagi ekosistem XRP Ledger (XRPL). Adopsi teknologi Ripple oleh lembaga keuangan di Asia dan Timur Tengah untuk solusi pembayaran lintas batas cross-border terus berkembang pesat di awal tahun ini. Hal ini semakin memperkuat utilitas XRP sebagai bridge asset yang menawarkan efisiensi dan skalabilitas biaya. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. MSCI mempertahankan perusahaan dengan exposure signifikan terhadap Bitcoin dari indeksnya. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Larry Fink dari BlackRock melakukan akumulasi 3.941 Bitcoin melalui bursa Coinbase Prime. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Fokus pasar aset digital saat ini mulai tertuju pada prediksi Ethereum yang menunjukkan sentimen bullish sangat kuat. Berdasarkan analisis teknikal terbaru, setelah melewati periode konsolidasi yang panjang, Ethereum sedang membentuk pola fraktal yang sangat identik dengan fase pre-rally pada siklus historis sebelumnya. Para analis pasar meyakini bahwa Ethereum saat ini berada di ambang ledakan nilai yang berpotensi melipat gandakan valuasi pasarnya dalam waktu dekat. Optimisme ini didorong oleh struktur grafik yang menunjukkan kesiapan Ethereum memulai siklus baru yang lebih agresif. Mengutip laporan dari Watcher Guru, pengaturan teknikal Ethereum saat ini mencerminkan struktur pasar yang sangat kuat. Dalam konteks prediksi Ethereum, kemunculan pola ascending triangle pada grafik mingguan dipadukan dengan indikator RSI yang mulai keluar dari zona netral menjadi sinyal bullish yang sulit diabaikan. Fenomena Golden Cross pada indikator moving average juga semakin memperkuat keyakinan bahwa tren jangka panjang Ethereum telah beralih ke arah positif. Jika level resisten utama berhasil ditembus, target harga berikutnya bisa membawa Ethereum ke rekor tertinggi baru di tahun ini. Selain faktor teknikal, sisi fundamental Ethereum juga sangat solid. Mekanisme pembakaran biaya yang membuat suplai Ethereum semakin langka terus berjalan di tengah permintaan yang melonjak. Sebagaimana dengan data yang ada, arus masuk atau inflow dana institusional melalui ETF Ethereum spot mencapai angka 175 juta dolar di awal tahun ini. Dukungan dari sektor institusi memberikan bantalan harga yang kuat.
mengurangi volatilitas ekstrim, dan menciptakan fondasi yang stabil untuk kenaikan harga yang berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya dApps yang beralih ke solusi layer 2, utilitas jaringan Ethereum menjadi semakin tak tergantikan bagi ekosistem digital global. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir hari ini di tanggal 7 Januari 2026. Morgan Stanley mengajukan form S1 kepada SEC untuk meluncurkan ETF Bitcoin dan Solana Trust. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 130.417 trader yang telah dilikuidasi, dan total likuidasi mencapai 450 juta dolar. Mayoritas yang terkena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Dan setelah kalian belajar, maka kalian bisa trading di market spot dulu. Jika kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian bisa mencoba untuk trading di market futures. Namun jika kalian ingin mencari yang lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Jika kalian bingung aset apa yang bagus untuk diinvestasi, maka kalian bisa mempelajari project-project yang ada di dalam kripto sebelum kalian berinvestasi. Tetapi jikalau kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk kalian investasi, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya di mana kalian bisa melihat ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian semua yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini. Setelah kemarin mengalami kenaikan, saat ini Bitcoin sideways di area 1,55 M. Ya, karena Bitcoin sideways, maka kita juga bisa melihat altcoin juga mengalami hal yang sama. Kurang lebih seperti Cardano berada di area 6.998, ya kurang lebih 7.000. Kemudian XLM tetap di area 4.000-an. Habar juga di area 2100, kemudian Uniswap juga berada di area yang hampir mirip-mirip dengan hari kemarin di tanggal 6 Januari ya. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 7 Januari 2026, dan besok di tanggal 8 Januari saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.